Arang kayu, layaknya emas hitam bagi tanaman. Terdapat banyak manfaat untuk tanaman. Jangan kemana-mana, terus simak, karena Mimin akan mengupas tuntas manfaatnya. Langsung saja, gas bro! Jadi, pokok bahasan kita pada konten kali ini akan membahas tentang apa saja manfaat arang untuk tanaman kita. Jadi, penggunaan arang pada sebuah media tanam tentu bukan hal asing lagi ya bagi pelaku budidaya. Teman-teman juga pasti sering melihat mengapa banyak pelaku budidaya selalu menggunakan arang di setiap media tanamnya. Simak terus lengkapnya, karena dalam beberapa menit ke depan Mimin akan coba mengulas apa saja manfaat arang bagi tanaman kita. Setelah diabaikan selama beberapa tahun terakhir, kini arang kayu mulai menarik perhatian banyak orang. Ternyata banyak sekali manfaat arang untuk tanaman rumah. Apakah sahabat semua mengetahui? Meskipun masyarakat dunia sudah menggunakan arang kayu sejak ribuan tahun, nyatanya banyak yang belum tahu jika arang kayu bermanfaat untuk dunia pertanian. Bahkan ya, hasil penelitian di Jepang juga membuktikan jika komoditi arang yang mengandung karbon itu dapat diolah berbagai produk rumah tangga, khasiatnya tak tanggung-tanggung, yaitu dapat difungsikan untuk kesehatan tubuh manusia. Bukan hanya memberikan dampak positif bagi tanaman saja, ternyata apabila komoditi arang ini yang mengandung karbon itu dapat diolah berbagai produk rumah tangga, dapat memberikan manfaat yang positif bagi manusia juga. Oke. Sebetulnya ya, ada beberapa jenis arang, yaitu ada arang kayu, arang sekam padi, arang tepung kelapa, ada arang gergaji, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Namun, di dalam konten kali ini, saya mau membahas tentang arang kayu. Walaupun sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pembagian jenis arang itu ada banyak, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari tiap-tiap jenis itu. Jadi hampir secara keseluruhan semuanya itu sama untuk menyuburkan tanaman. Untuk lebih menspesifikkan bahasan kita pada konten kali ini, maka bahasan kita fokuskan kepada arang kayu. Arang merupakan residu hitam berisi karbon tidak murni tanpa kandungan air, terdiri dari 85% sampai 98% karbon, dan selebihnya adalah abu atau benda kimia lain. Arang memiliki perhatian khusus pelaku budidaya karena karakteristik uniknya yang dapat digunakan dalam banyak cara. Arang sendiri mempunyai rongga-rongga kecil yang sangat banyak. Rongga-rongga ini dapat melekatkan zat-zat yang berlebihan atau menyerap zat-zat yang berlebihan pada dindingnya dan kemudian akan ia lepaskan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pengantar yang menjelaskan tentang arang kayu. Sekarang kita akan membahas apa saja sih manfaat arang bagi tanaman. Yang pertama, ternyata arang itu dapat difungsikan sebagai ventilasi udara. Arang termasuk bahan yang ramah lingkungan. Udara bisa keluar masuk secara bebas karena arang memiliki jutaan rongga yang sangat halus. Jadi, secara kasat mata dia tidak terlihat. Namun apabila sahabat Hijaunesia menggunakan alat pembesar, sehingga sangat terlihat banyak rongga-rongga pada arang tersebut. Sebab arang menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme. Namun sahabat budidaya ini perlu ketahui, sebelum menggunakan arang kayu ini ke dalam media tanam, terlebih dahulu hancurkan. Manfaat yang kedua, media tanam tidak mudah lapuk. Artinya, kalau kita menggunakan arang
di dalam sebuah, maksudnya menggunakan arang kayu ya sahabat, ke dalam sebuah media tanam. Kelebihan dari arang kayu ini tidak mudah lapuk seperti pada umumnya ya. Apabila kita menggunakan arang sekam dan kita bandingkan dengan menggunakan arang kayu, itu yang duluan cepat terurai hancur itu adalah arang sekam. Sementara arang kayu dia itu masih lama masa penggunaannya, sehingga sangat efisien menggunakan arang kayu ini untuk memberikan ketahanan memberikan perlindungan dalam waktu yang panjang untuk menghindarkan atau mengatasi masalah jamur atau hama-hama lainnya. Jadi dengan menggunakan arang kayu ini, intinya ya, dapat digunakan dalam waktu yang lama. Dia lama hancur diurai oleh tanah, sehingga memberikan efek perlindungan terhadap tanaman itu juga sangat lama, sehingga serangan jamur, serangan hama semua pada mental. Oke. Yang ketiga, sebagai penyangga. Ini nih salah satu keunikan juga dari arang kayu adalah sifatnya sebagai penyangga. Apabila terjadi kesalahan dalam pemberian unsur hara di dalam pupuk, maka secara otomatis arang ini berfungsi untuk menetralisirkan unsur hara yang berlebihan tersebut. Contoh ya, apabila dalam pemberian pupuk sahabat Indonesia salah dalam memberikan dosis atau berlebihan dalam memberikan pupuk tersebut, maka di sini arang berfungsi bekerja secara otomatis akan menyerap unsur-unsur yang berlebihan tersebut, terus menetralisirnya dan melepasnya kembali ke dalam tanaman sehingga aman bagi tanaman. Yang keempat, sebagai penyimpan banyak air. Manfaat arang sekam selanjutnya adalah dapat dijadikan sebagai media untuk menetralisir kadar air dalam tanah. Tanah yang subur harus mempunyai kemampuan menyimpan air agar tidak cepat kering saat kemarau dan tidak akan lembab ketika musim hujan. Selain itu, menurut penelitian di Jepang, ternyata arang dapat menjernihkan air. Nah, tentunya ini ya sahabat Indonesia, arang ini memang banyak manfaat tersembunyi yang tidak kita tahu, sehingga mencari informasi terkait apa saja yang dapat digunakan sebagai media tanam itu sangat bermanfaat ya. Jadi mungkin nih sahabat semua memasukkan air yang kurang sehat atau air yang kurang bagus lah bagi tanaman. Nah, di sini arang ini secara otomatis lagi dan lagi bekerja untuk menetralisirkan air tersebut. Setelah dia netralisirkan, kemudian dilepaskan kembali ke tanaman sehingga tanaman menyerap air tersebut dapat tumbuh dengan sehat. Manfaat arang yang kelima ini nih spesial ya bagi tanaman anggrek. Manfaat arang bagi dunia pertanian anggrek sudah diterapkan oleh banyak petani. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa mereka menggunakan media tanam arang kayu pada tanaman anggrek? Arang dapat membuat daerah pertumbuhan anggrek dengan kelembaban yang tinggi, sebab arang tidak mengikat air dalam jumlah yang banyak. Sebelum digunakan sebagai media tanam, idealnya arang dipecahkan menjadi potongan-potongan kecil terlebih dahulu, sehingga memudahkan dalam penempatan di dalam media pot. Ukuran pecahan arang ini sangat bergantung pada wadah yang digunakan. Misalkan, wadah yang dipakai untuk tanaman anggrek memiliki diameter 15 cm atau lebih. Umumnya, gunakan pecahan arang yang berukuran 3 cm, lebar 2-3 cm, dan ketebalannya 2-3 cm pula. Untuk wadah yang lebih kecil, ukuran pecahan arang juga harus lebih kecil. Dan sekarang kita masuk ke manfaat arang yang keenam.
yaitu mampu menyerap gas atau zat beracun. Fungsi arang untuk tanaman ternyata bagus untuk mengatur kelembaban udara. Arang dapat menyerap bau, termasuk gas dan zat beracun yang ada di udara. Tetapi, kamu memerlukan sekitar 8 kg arang untuk ruangan yang luasnya sekitar 10-13 meter persegi. Tak hanya udara ya sahabat, arang juga dapat dijadikan sebagai pengatur kelembaban media tanam. Dan manfaat arang yang terakhir ya sahabat Indonesia, yang ke-8, yang terakhir. Dia ini dapat difungsikan sebagai bahan tambahan pembuatan bokasi. Jadi zat asam yang terkandung dalam arang mampu dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan bokasi. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman bokasi akan tertahan oleh arang. Wah, luar biasa manfaat arang ini ya. Dan ternyata selain yang saya sebutkan sebelumnya tentang manfaat arang, ternyata di dalam jurnal-jurnal ilmiah banyak mahasiswa yang menjadikan arang sebagai bahan penelitian terhadap tanaman, seperti yang ini atau mungkin yang ini, dan masih banyak lagi. Tetapi di dalam konten kali ini saya tidak akan membahas dari hasil penelitian ini karena akan menyita banyak waktu apabila kita harus membahas isi hasil dari penelitian ini. Apabila sahabat semua ingin menggali lebih dalam terkait jurnal-jurnal ini, silakan sahabat semua baca sendiri, boleh di searching melalui judul. Oke? Jadi ini sangat merugi apabila saya sudah membagikan informasi kepada sahabat Indonesia semua, namun ini tidak diterapkan dalam media tanam sahabat semua. Ya, jadi harapan saya itu setelah mendapatkan informasi yang seperti ini kan informasi bermanfaat. Jadi harapannya itu sahabat semua bisa menerapkan di lahan sahabat semua, baik itu di skala rumahan atau sampai skala pertanian, skala produksi. Oke, ukuran arang yang sahabat Indonesia butuhkan itu tinggal disesuaikan saja dengan tanaman sahabat semua. Oke, mungkin ini saja 8 ulasan yang bisa saya berikan kepada sahabat semua, dan saya berharap semoga apa yang sudah saya berikan kepada sahabat semua dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada lahan sahabat masing-masing. Oke, sebelum mengakhiri video ini, saya menitip satu pesan kepada sahabat semua. Bagi sahabat yang bergelut dengan dunia budidaya, teruslah berjuang, karena dengan berjuang orang bisa menang. Ingatlah, pemenang bukan berarti tidak punya rasa takut, tetapi mereka telah berhasil menaklukkan rasa takut dari kegagalan. Begitu juga dengan channel ini. Walaupun subscribernya hanya beberapa, Indonesia tidak akan takut dengan kerasnya dunia per-YouTuban. Walau yang nonton banyak yang tidak subscribe, Indonesia tidak akan mundur untuk berbagi informasi dengan teman-teman semua.